kemarin sempat datang ke tempat Hercules dan sepertinya banyak yang dibicarakan. Seperti apa sih mungkin Ustaz Reja kemarin? Sosok Hercules ini sosok yang unik ya. Jadi beliau ini sangat cinta kepada NKRI. Jadi kalau kita mandang orang itu objektif, jangan kita pandang sisi jeleknya aja, tapi kita harus objektif, kita nilai sisi baiknya. Ketika tim-tim lepas kan beliau cinta NKRI, lebih memilih jadi warga darat kita. Dan Hercules ini setiap malam Jumat ini mengundang ustadz-ustadz, apalagi ustadz-ustadz yang punya anak yatim, ya, panti asuhan, bergiliran tuh. Kadang-kadang 300 orang, kadang-kadang 500. Tapi kalau Ramadan itu bisa di atas 1000. Dan ini orang gak banyak yang tahu. Makanya di Al-Quran kan, janganlah kebencian kamu pada satu orang, pada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Makanya sisi baiknya ini juga harus kita sampaikan ke masyarakat agar apa? Pertama, agar bisa balance ya pemberitaannya juga. Yang kedua, mungkin bisa ditiru juga gitu. Jadi orang jangan kita lihat orang itu kan kayak mata uang. Jadi jangan kita lihat sisi sebelah kanan aja, sebelah kirinya juga harus kita lihat adil. Artinya tidak boleh melihat flashback kehidupan masa lalunya gitu Pak Ustadz. Jadi begini, orang mendingan bekas preman daripada bekas ustadz. Kalau bekas ustadz kan ending kehidupannya jelek. Dan Allah ini nggak pernah ngelihat masa lalu orang. Yang Allah lihat tuh husnul khotimah, akhir. Kurang brengsek gimana Umar bin Khattab, kurang bajingan gimana Umar bin Khattab. Tapi dia merupakan satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia pernah melakukan hal-hal jahiliyah, bahkan karena jahiliyah itu kan kurang gimana, berapa banyak orang yang mati di tangan Umar bin Khattab. Bahkan anaknya sendiri pun, karena saat itu kalau punya anak perempuan tuh aib. Jadi sekali lagi kepada siapapun, tolong kalau kita nilai objektif, beliau ini banyak bantu tentara ketika di tim-tim. Beliau sampai kalau beliau sampai helikopternya jatuh, beliau sampai tangannya putus, sampai pengorbanan kayak gini kok nggak pernah diulas. Yang dilihat preman, padahal ya resiko jadi pemimpin ya. Jadi leader itu kalau umpama anak buahnya ada yang bergolak, pasti yang disalahkan pimpinannya, dan itu udah resiko. Artinya ada jasa juga Hercules kepada besar negara. Makanya dan dia kan udah meninggalkan dunia hitam dari udah lama, dan dia juga udah dihukum secara sosial. Jadi kita ini kadang-kadang jangan orang mau, Allah aja masih kesempatan orang buat bertobat. Bahkan kalaupun kita berbuat dosa sampai penuh dengan dosa kita, lau amiltumul khotoya hatta malatis sama summa nadintum fataballahu alaikum. Hai manusia, kalau kamu berbuat dosa hingga penuh dengan langit dengan dosamu nggak tanggung-tanggung, kamu bertobat, pasti Allah akan terima tobat kamu. Bahkan Allah senang terima tobat seorang hamba melebihi kebahagiaan seorang musafir menemukan kuda, onta, dan bekal yang hilang. Masa orang mau tobat malah kita pojokin terus, kita bully terus ya. Jadi kita harus adil lah. Orang kalau lagi cinta pada seseorang, umpama ada perseteruan dua tokoh, kita pengagum tokoh A, tokoh B kita hantam terus tanpa kita kasih jeda, tanpa kita kasih ruang untuk menunjukkan sisi baiknya gitu. Kita kadang-kadang paling hebat menghakimi. Tapi secara pribadi mengenal Hercules seperti apa Pak Ustadz? Oh, beliau pribadi yang ramah, beliau juga ta'zim dengan ulama. Kemarin aja nih malam Jumat kemarin ini agak banyak juga ulama yang diundang. Jadi kan kadang-kadang orang kalau udah di atas nggak mau lagi nerima masukan-masukan. Beliau ini orangnya tetap humble, beliau juga tetap mau berbagi. Kadang-kadang kan orang egois, kaya sendiri, hebat sendiri. Dia tetap mikirkan di bawah ini gimana membuka lapangan kerja buat anak buahnya, juga memberikan, ini kan pengajian yang rutin dilakukannya nggak pernah diekspos.
Kalau nggak ada yang viral kan juga nggak akan diekspos. Jadi manusia ini lebih senang ngelihat orang dari sisi gelapnya aja. Pak Kita Ustadz, kadang-kadang nuduh orang maling ayam padahal kita sendiri nyolong kambing. Pak Ustadz, ini kan karena Hercules memiliki salah satu ormas ya. Jadi begini, kalau ada di 1-2 di lapangan, mereka ini kan direkrut memang dari jalanan, karena kan pemerintah ini kan juga kelabakan nyari lapangan kerja. Mereka ini kadang-kadang udah dikasih keterampilan otomotif, keterampilan bengkel, keterampilan macam-macam di ormas ini. Kadang-kadang masih ada sisi untuk balik lagi gitu. Ini kan semua, tapi jangan kita generalisir hanya karena 1-2 dianggapnya ormas ya. Ya ibaratnya kalau ada di lumbung padi ada tikus, ya tikus aja kita buru gitu. Jangan lumbung yang kita bakar, sangat sayang. Ormas ini kan juga membantu pemerintah juga. Kan kita nggak lihat sisi baiknya. Gimana orang kalau di lingkungan kampung ya, ini kan orang yang ngerti kampung ini kan ya warga setempat gitu. Apalagi ormas ini juga banyak sisi baiknya. Kalau ada musibah kebanjiran, dia paling depan di poskonya, kayak gitu-gitu. Sisi baiknya nggak pernah kita kupas. Ini nggak adil, nggak fair.